Pukul 13, waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Masyarakat diminta waspadai kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kasus diare di Palembang melonjak selama musim pancaroba. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Sabtu 8 Maret 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik pendengar, kita awali Warta Berita kali ini. Masyarakat diminta waspadai kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, masyarakat Sumatera Selatan khususnya dihimbau untuk tetap menahan diri dari aktivitas berbelanja yang berlebihan. Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadri STMM. Menurutnya, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan juga pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi apabila terjadinya lonjakan harga yang bisa mempengaruhi inflasi di wilayah Sumatera Selatan. Ya, saat ini kita masih melihat inflasi memang masih terkendali ya, Mas Arit ya. Iya. Saat ini ya, tapi tetap waspada. Biasanya itu banyak permintaan. Oke. Ya, bahan baku karena kan seperti kita lihat tahun-tahun sebelumnya pun itu kenaikan permintaannya itu cukup tinggi. Iya. Sedangkan kita tahu musim hujan. Sehingga Ya, beberapa komoditas itu ya agak terbatas. Nah, ini perlu diantisipasi mumpung sekarang masih terkendali. Iya. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa ketemu solusi yang terbaik lah supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Dirinya juga menambahkan kondisi cuaca hujan yang terjadi beberapa pekan terakhir selain mempengaruhi produksi petani juga akan mempengaruhi pengiriman barang atau transportasi bahan yang dikirim sehingga akan berpengaruh akan stok bahan pokok dan harganya yang cukup tinggi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Baik pendengar, kasus diare di Kota Palembang melonjak selama musim pancaroba. Dinas Kesehatan mencatat 300 kasus terjadi sejak awal tahun 2025. Musim pancaroba, sejumlah kasus diare meningkat di Kota Palembang. Menurut data dari Puskesmas, setiap bulannya tercatat ada sekitar 300 hingga 400 kasus diare per bulannya. Dengan balita menjadi kelompok usia yang paling banyak mengalami diare. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan menjelaskan bahwa pancaroba atau musim peralihan antara dua musim menjadi faktor penyebab peningkatan penyakit diare. Selain diare, penyakit lain seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, tipes dan gangguan pencernaan juga turut meningkat selama musim pancaroba. Makan itu masuk ke dalam saluran pencernaan, tentunya akan terjadi diare. Nah, kasus diare ini sendiri lebih banyak cenderung di anak-anak usia balita ya, anak usia balita, anak-anak usia sekolah itu yang cenderung banyak. Untuk kelompok umur usia remaja, kelompok umur usia dewasa dan usila cenderung kasusnya lebih sedikit. Nah, untuk jumlahnya ya kalau di puskesmas rata-rata pasti ada terus laporannya ya. Jadi satu bulan Palembang itu rata-rata kasus diare ada 300 sampai 400-an per bulan. Itu untuk semua kota Palembang ya, tersebar di kota Palembang. Dan ditambahkan Yudi, perubahan suhu dan cuaca yang mendadak membuat tubuh manusia harus beradaptasi, yang berisiko melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Kondisi ini menyebabkan virus dan bakteri penyebab penyakit untuk berkembang pada makanan yang kurang bersih dan sehat. Ditambah kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, terutama pada anak-anak balita yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Penyakit diare ini lebih sering terjadi pada anak-anak balita dan anak usia sekolah. Sementara untuk kasus di kelompok usia remaja dan dewasa jauh lebih sedikit. Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap kesehatan selama musim pancaroba untuk menghindari penyakit yang dapat ditimbulkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, Polres Banyuasin berhasil mengungkap 82 kasus kejahatan dan menangkap 41 tersangka dalam operasi Pekat Musi 2025 yang berlangsung selama 16 hari.
Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kriminal di wilayahnya. Operasi ini digelar berdasarkan surat telegram Kapolda Sumsel dengan sasaran berbagai bentuk kejahatan. Dari hasil yang dicapai, kasus narkoba mendominasi dengan 12 perkara. Polisi menyita 51 paket sabu seberat 100,09 gram serta 3 timbangan digital. Kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor mencapai 15 kasus. Barang bukti yang diamankan berupa 69 tandan sawit curian, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit iPhone. Polisi juga menggelar 27 operasi pemberantasan premanisme dan pungutan liar yang berujung pada penangkapan 30 pelaku serta penyitaan uang pungli sebesar Rp515.500. Selain itu, praktik judi sabung ayam turut diungkap dengan barang bukti 8 ekor ayam, 12 pisau jalu, dan uang taruhan sebesar Rp58.000. Peredaran minuman keras menjadi perhatian dalam operasi ini. Sebanyak 1.115 botol minuman keras berbagai merek, serta 23 dirijen tuak ukuran 25 liter disita. 2 tersangka juga diamankan karena kepemilikan senjata tajam, yakni badik dan parang. Dari 41 tersangka yang ditangkap, 15 diantaranya terlibat kasus narkoba, 10 kasus curat, 2 kasus curas, 3 kasus curanmor, 1 kasus kepemilikan senjata tajam, 2 kasus peredaran minuman keras, dan tindak pidana ringan, 4 kasus perjudian, serta 4 lainnya terkait tawuran dan kekerasan terhadap anak. Kapolres Banyuasin menegaskan bahwa operasi ini digelar untuk menciptakan lingkungan yang aman menjelang Ramadan. Diingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengganggu ketertiban seperti tawuran, balap liar, atau konsumsi minuman keras. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, progres fisik flyover Gelumbang di Muara Enim baru mencapai 6%. Proyek senilai Rp93 miliar itu ditarget rampung Desember 2025. Pembangunan flyover Gelumbang di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Maret 2025, realisasi proyek fisik telah mencapai 6% atau melampaui target awal sebesar 5,7%. PPK Flyover Gelumbang Pelaksana Jalan Nasional 3 Sumatera Selatan, Perwira Manggala Wicaksana mengaku optimistis pembangunan flyover dapat selesai tepat waktu pada 3 Desember 2025. Proyek senilai 93,3 miliar yang didanai dari surat berharga syariah negara tahun anggaran 2024-2025 ini dikerjakan oleh PT Riki Kencana Sukses Mandiri dan diawasi oleh konsultan supervisi PT Displan Konsultan KSO. Wira mengatakan flyover sepanjang 700 meter dengan ketinggian 6,7 meter ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan akibat perlintasan sebidang kereta api di Kecamatan Gelumbang. Jadi memang flyover ini dibangun untuk mengurangi kemacetan mengurai kemacetan akibat adanya perlintasan sebidang kereta api di daerah Kecamatan Gelumbang. Nah, diharapkan dengan adanya flyover ini tidak ada lagi antrian kendaraan atau kemacetan, sehingga dari kereta api juga bisa menambah produktivitas lalu lintasnya seperti misalnya angkutan batubara atau angkutan penumpangnya. Dan juga mengurangi kecelakaan yang jelas, karena selama ini kita sering tahu banyak kecelakaan akibat menerobos atau melanggar perlintasan kereta api. Saat ini pembangunan fokus pada pengerjaan abutmen kedua setelah abutmen pertama selesai dibangun pada paket sebelumnya. Pondasi flyover menggunakan bor pile, sementara girder menggunakan tipe U dengan bentang sepanjang 50,8 meter. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Oimudin, memberikan peringatan kepada jajaran unit pelaksana teknis daerah jajarannya agar mendukung program pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan-kegiatan seremonial. Oimudin mengungkapkan, Presiden Prabowo memiliki perhatian penuh terhadap kehutanan yang dibuktikan dengan terbitnya Perpres tentang penertiban kawasan hutan. Presiden juga dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan agar pembelanjaan yang menggunakan uang negara dilakukan dengan cermat untuk menghindari pemborosan anggaran.
Koimudin mengatakan, pada pelaksanaannya dirinya tidak akan menandatangani setiap pengajuan izin kegiatan seremoni, konsultasi, dan perjalanan dinas tidak memiliki undangan resmi. Bahwa hari ini kita sudah punya presiden baru. Presiden baru ini sangat konsen terhadap kawasan hutan dengan terbitnya instruksi atau apa itu? Perpres Presiden nomor 2025 tahun 2000 tentang penertiban kawasan hutan. Kalau penertiban berarti selama ini tidak tertib, ya kan? Berarti presiden ini sangat konsen terhadap di dalam kawasan hutan. Dan dia sudah berkali-kali menyampaikan di dalam media yang tidak mau berubah, saya akan merubahnya. Apapun yang dipesan oleh Bapak Presiden ini harus kita patuhi di dalam pelaksanaan kita. Baik kesederhanaan kita selaku pejabat, mengurangi salah kegiatan-kegiatan seremoni yang mengibatkan keluarga belanja, maupun hal-hal lain, apalagi SPPD, perjalanan dinas, koordinasi ini, konsultasi ini, mohon maaf ke depan tidak akan saya tanda tangani, kecuali ada panggilan resmi. Selain efisiensi, Koimudin juga mengingat jajarannya untuk menghindari segala macam praktek korupsi. Koimudin mengaku telah mengantongi sejumlah informasi terkait perilaku korupsi di jajarannya dan berjanji akan menindak tegas segala macam tindakan yang melanggar hukum. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual, diantaranya masyarakat diminta waspadai kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Kasus diare di Palembang melonjak selama musim pancaroba. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang.